wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata cukup ya. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 30 Malang, Ibu Insinyur Haja Samsiah Wahyuningsih MPD, SAG MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan TU, yang saya cintai anak-anak SMP 30 Malang. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat kita bisa berkumpul di lobi ini dalam rangka adalah penjelasan tentang kegiatan setelah kita nanti berakhir pembelajaran di sekolah, pindah pembelajaran di rumah beberapa hari, kemudian tentang menyambut bulan suci Ramadan bagi yang muslim. Oleh karena itu, tertib acara pada siang pagi hari ini adalah akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 30 Malang dan anak-anakku siswa-siswi SPN 3 Luh yang Pusam cintai dan Pusam banggakan. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan dan pengampunan. Di mana di bulan ini dikatakan oleh Allah, semua pintu surga akan dibuka, semua pintu neraka akan ditutup, dan semua setan akan dibelenggu. Salawat berbingkai salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Bapak Ibu guru dan anak-anakku, tidak terasa hari ini adalah hari terakhir menjelang bulan Ramadan untuk kalian para siswa belajar di sekolah. Setelah ini kalian di bulan Ramadan akan melakukan pembelajaran dengan berbagai cara. Tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 untuk siswa kalian memasuki kegiatan belajar di luar satuan pendidikan. Kalau Senin Selasa kan memang libur ya, libur Imlek. Alhamdulillah sekarang liburnya menjadi 2 hari. Nah, tanggal 18 dimungkinkan, tapi nanti masih menunggu dulu pengumuman dari pemerintah, dari Kementerian Agama, kapan puasa hari pertama atau 1 Ramadan akan dimulai. Tapi yang jelas tanggal 18, 19, 20 kalian belajar di luar satuan pendidikan. Jadi ingat, bukan libur awal puasa. Kalau dulu kan istilahnya libur awal puasa ya. Kalau sekarang tidak, belajar di luar satuan pendidikan atau belajar di luar sekolah. Nah, nanti salah satunya yang akan bisa membantu kalian untuk belajar di luar sekolah adalah buku panduan
Ramadan yang sudah kalian miliki. Coba diangkat bukunya. Oke, dipastikan hari ini semua sudah menerima ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru wali kelas yang sudah membantu distribusi. Sedangkan untuk Bapak Ibu guru 18, 19, 20 adalah hari efektif bekerja seperti biasa. Nah, kami berharap menjelang bulan Ramadan, saat bulan Ramadan, kita gunakan waktu ini untuk kita semakin meningkatkan produktivitas. Artinya apa? Tingkatkan motivasi, tingkatkan hal-hal baik yang bisa kalian lakukan. Jangan justru dipakai untuk malas-malasan. Walaupun memang dikatakan tidurnya orang berpuasa itu berpahala, betul? Logikanya, lek tidur lo berpahala. Apalagi kalau kamu melakukan kebaikan. Tapi jangan sampai kebalikannya, melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, karena itu tolong dijaga betul sikap, perilaku, sehingga kita semua bisa bersama-sama melaksanakan puasa Ramadan dengan maksimal. Untuk siswa-siswi, khususnya siswinya, seandainya ada yang terpaksa tidak berpuasa, ingat ada beberapa golongan orang yang boleh tidak berpuasa. Ketika kalian tidak berpuasa, tetap harus menjaga supaya ketika kalian misalnya perlu makan dan lain sebagainya, itu tidak kamu lakukan secara terang-terangan di depan temanmu yang sedang berpuasa. Mohon maaf, walaupun selama ini sudah bagus di SMP 30, termasuk yang non-Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Ya, tolong untuk tidak makan, minum secara terbuka di depan temannya. Bisa dipahami? Ya, karena ini puasa Ramadan, puasa wajib. Karena itu nanti Gusam tidak ingin melihat sendiri bahkan atau mendengar ada anak di lingkungan SMP 30 pada saat bulan Ramadan, pada saat belajar di sekolah, ternyata tidak berpuasa dan ditunjukkan secara terbuka. Termasuk ketika sudah keluar dari sekolah. Ingat Mbak Mas, puasa itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Karena puasa itu yang tahu hanya kita yang melakukan dengan Allah. Betul? Nah, makanya memang nggak akan ada yang tahu. Kamu masuk kamar mandi, gayane kumur tiba-tiba separuhnya dilebokno, kan seru. Tapi akan sayang sekali kalau itu dilakukan. Apalagi biasanya ya, ada itu karena sudah kan ya nggak boleh sama Gusam di dalam. Begitu di luar sekolah bingung BS berlaku. Seakan-akan mengumumkan gila aku anak SMP 30 kak poso biasa. Nah untuk bilang gitu ya. Jadi sekali lagi yang tadi Gusam sampaikan, tolong yuk kita sama-sama menjaga supaya kita bisa melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan dengan maksimal. Salah satunya dengan patuh manut, sehingga Bapak Ibu guru tidak perlu mengeluarkan energi lebih untuk mengatur kalian. Karena selama bulan Ramadan kegiatan rutinitas kita adalah pagi langsung yang muslim yang muslim sholat duha, setelah itu kultum, Pak Mahmud nanti akan mengatur siapa saja. Kemudian membahas buku panduan Ramadan secara bertahap begitu. Sedangkan untuk yang non muslim
yang Kristen, Katolik, dan Hindu nanti bisa juga melakukan kegiatan di ruangannya masing-masing. Gitu ya. Jadi kita berjalan bersama. Baik anak-anak, itu beberapa hal yang ingin Bu Sam sampaikan. Intinya adalah mari kita dengan senang hati menyambut datangnya bulan Ramadan dan menyiapkan diri semaksimal mungkin supaya nantinya bisa mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang maksimal yang pada akhirnya nanti keluar dari Ramadan kita menjadi umat yang bertakwa. Ingat, dalil dari puasa Ramadan adalah ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingat dok, yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Enggak sembarangan loh yang dipanggil untuk, bukan ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, bukan manusia, tetapi pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Dari dalil nanti itu nampak bahwa yang orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Ada saat ini yang menyatakan, lah saya nggak beriman berarti nggak boleh ya nggak berpuasa gitu. Ya. Jadi yang dipanggil, yang diperintah adalah orang yang beriman. Pasti kita bangga menyatakan diri kita beriman. Diwajibkan untukmu berpuasa seperti Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Karena itu, mohon maaf ya Mbak Mas, kalau kamu diberi kewajiban puasa, ojo rumongso sebagai orang yang sangat menderita. Ternyata umat sebelum kita itu juga diwajibkan oleh Allah. Bahkan, mohon maaf, yang non-muslim pun, Kristen, Katolik, Hindu, ada kan ibadah puasanya ya? Ada, sama. Hanya mungkin berbeda terkait tata cara. Untuk apa dan kenapa kita harus berpuasa? Supaya la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu nanti goalnya di akhir Ramadan, semoga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, baik. Sekali lagi, tolong ayat ini betul-betul kita pahami bersama untuk lebih memotivasi kita melaksanakan ibadah puasa. Karena ini saat ini masih menjelang sekitar 7 hari lagi, tidak lupa bosan ingatkan kepada anak-anakku, terutama yang putri, walaupun yang putra pasti juga ada. Jangan lupa untuk membayar hutang puasa. Waktunya sudah tidak banyak. Walaupun kalau bisa berharap saat ini semua sudah membayar hutang puasa. Tapi ingat, oh iso hutang wis apa wis aku utang, tidak. Karena tidak boleh kalian tidak berpuasa tanpa alasan yang kuat. Males didik, mungkin aku semua tak didik untuk ingat puasa di luar bulan Ramadan itu lebih berat atau lebih berat? Lebih berat daripada kita laksanakan di bulan Ramadan. Oke, baik, semoga kita oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa melaksanakan semua perintah Allah. Dan kalian sebagai siswa bisa lebih meningkatkan semangat belajar di bulan Ramadan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.